Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalimatus Sa'diyah dengan NIM 060101230008 dan tujuan dibuatnya video ini yakni untuk memenuhi tugas ujian dari mata kuliah materi PAI SMP. Dan adapun soal yang pertama yakni jelaskan ringkasan pokok bahasan yang diajarkan pada kelas 7 semester 1 dan 2 secara singkat. Dan pada semester 1 kelas 7 mata pelajaran PAI meliputi tentang Al-Quran hadisnya, mempelajari tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Adapun hukum bacaan tajwid yang mengenai hukum lam syamsiyah dan lam komariah. Lalu akidahnya memahami dan menerapkan Asmaul Husna. Lalu akhlaknya mengaplikasikan sholat untuk mencegah kita dari hal-hal tercela. Dan fikihnya mempelajari makna hikmah, sholat dan zikir, serta pengaplikasian sujud syahwi, tilawah, dan sujud syukur. SKI mempelajari tentang sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Dan pada semester genap kelas 7, mata pelajaran PAI dan budi pekerti meliputi tentang Al-Quran hadisnya, mempelajari Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54, serta memahami hukum bacaan hunnah. Adapun akidahnya, yakni memahami konsep iman kepada malaikat dan akhlaknya mempelajari tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yakni perintah untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah keburukan dan menghindari ghibah dan juga melakukan tabayun. Adapun fikihnya mempelajari tentang rukhsah atau keringanan dalam beribadah. Dan sejarah kebudayaan Islam mempelajari tentang sejarah dinasti Umayyah di Andalusia. Soal yang kedua yakni menjelaskan materi Al-Quran dan hadis semester 1 dan 2 pada kelas 7. Adapun pada semester 1 itu membahas tentang hukum bacaan lam syamsiyah dan lam komariah. Adapun lam komariah yakni apabila ada huruf alif lam bertemu dengan huruf-huruf lam komariah yang ada 14 dan biasanya itu dikenal dengan abaghi hajjaka wa khof aqimah. Nah, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf tersebut tadi, maka bacaannya dibaca dengan jelas atau idhar ya. Contohnya itu seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, alif lam bertemu dengan huruf ha, maka dibaca jelas atau idhar, tidak usah melebur pada huruf ha-nya. Dan adapun yang kedua yakni lam syamsiyah. Lam syamsiyah yakni apabila ada huruf alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, maka dibacanya yakni memasukkan huruf alif lam tadi itu melebur pada huruf setelah alif lam. Seperti contohnya wassama'i dzatil buruj. Wassama'i, maka alif lam tadi itu melebur pada huruf setelah alif lam, yakni huruf sin. Jadi alif lamnya tidak terbaca. Dan adapun pada semester 2 yakni menjelaskan tentang hunnah. Bacaan hunnah yakni hukum bacaan huruf nun dan mim apabila nun dan mim tadi itu dibaca secara dengung sejenak. Dan adapun contohnya itu ciri-ciri dari bacaan hunnah yakni hurufnya bertasydid dan adapun diawali dengan huruf yang berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Contohnya itu seperti amma yatasaalun. Amma dibaca hunnah agak dengung ya, agak dengung karena terdapat tasydid pada huruf mimnya, juga diawali dengan huruf ain yang berharokat fathah. Soal nomor 3 yakni pada materi Al-Quran dan hadis itu membahas tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Maka jelaskan tentang hal tersebut. Hadis ialah sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Dan adapun posisi atau fungsi hadis dalam Al-Quran ialah yang pertama bayan takrir, yakni berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu isi kandungan Al-Quran. Lalu yang kedua yakni bayan tafsir, berfungsi memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mujmal atau global. Yang ketiga yakni bayan tasyri' yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya itu seperti jumlah takaran zakat fitrah, yakni yang berukuran 1 sok. Lalu yang keempat yakni bayan nasah yang berfungsi untuk mengganti atau menghapus Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran diganti dengan yang lebih disepakati, yang telah disepakati. Contohnya itu seperti
hukum iddah bagi wanita janda yang sebelumnya itu masa tenggangnya 1 tahun yang berada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 240, lalu ditetapkan menjadi 4 bulan 10 hari menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Soal yang keempat, pada materi akidah semester 2 membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Maka jelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran itu bisa dilakukan supaya peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita dapat menggunakan metode ceramah plus, yaitu dengan cara memanfaatkan cerita atau seperti dongeng inspiratif tentang malaikat Allah untuk memotivasi dan juga menarik minat siswa untuk mempelajari bab tentang malaikat. Yang kedua, dapat dengan menggunakan metode demonstrasi, yaitu dengan cara berbasis teknologi visual dengan memaparkan video tentang malaikat Allah dan tugas-tugasnya, seperti animasi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, yakni dengan metode role play, atau seperti membuat drama dengan siswa yang ikut andil dalam pelajaran dan memainkan peran tentang malaikat dan juga tugas-tugasnya. Soal kelima yakni jelaskan bagaimana pembelajaran tentang bab sholat dan juga zikir kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik itu hafal juga mau melakukan sholat dan juga bacaan zikir. Dan adapun caranya yakni yang pertama dengan menumbuhkan motivasi dan kesadaran pada peserta didik dengan cara menceritakan kisah inspiratif seperti apa sih nikmat kalau kita itu melakukan sholat dan bagaimana manfaat sholat, apa saja yang kita dapatkan dari kita mengerjakan sholat maupun bacaan zikir. Yang kedua yakni memberikan pembelajaran bacaan sholat dan zikir yang disajikan dengan menyenangkan, seperti melakukan metode berulang yang diajarkan secara bertahap, yang pelan-pelan tapi pasti, karena ini kan mengajar anak SMP ya, dan dapat juga dengan metode hafalan tapi diiring seperti nyanyian dan permainan. Dan adapun yang ketiga yakni praktik penerapan. Jadi guru tuh harus selain mengajarkan materi juga harus menerapkan pembelajaran yang sudah disampaikan agar siswa itu lebih memahami bab apa sih sholat itu dan zikir itu, dan guru tuh harus selalu mendampingi saat proses praktek. Yang keempat ya ini apresiasi. Sebagai seorang guru jangan lupa untuk mengapresiasi atau memberikan penghargaan dan pujian kepada peserta didik yang sudah mau belajar materi baru terutama bab sholat dan juga zikir. Yang kelima, kita dapat membangun seperti keistiqomahan dengan cara kita membuatkan jadwal atau absensi saat hendak melakukan sholat duha atau sholat duhur seperti di sekolah, mengadakan jadwal seperti itu agar tertib dan akhirnya pembelajaran sholat dan zikir itu terlaksana. Dan yang terakhir itu bisa dengan menciptakan suasana yang religius di dalam kelas. Misalnya kelas itu dihiasi dengan poster-poster yang ada kaligrafi bacaan zikir dan ada pun juga poster-poster gambar gerakan sholat, urutannya bagaimana, gerakan wudhu. Nah itu nanti pasti murid-murid itu akan belajar dari poster-poster tersebut. Dan akhirnya otak secara tidak langsung itu juga akan menangkap pembelajaran yang telah didapatkan dari sebelum-sebelumnya. Soal yang keenam yaitu materi fikih semester 1 yang membahas tentang sujud tilawah, sujud syahwi, dan sujud syukur. Maka bagaimana bacaan dari masing-masing sujud tersebut dan kapan sih kita dapat melakukan sujud tersebut. Yang pertama yakni sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan ketika seseorang hendak mensyukur nikmat yang diberikan oleh Allah atau ketika mendapatkan kabar bahagia. Dan bisa untuk mencegah dari bala. Adapun bacaannya yakni bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan juga boleh ditambahi dengan bacaan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, juga doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dilakukan 3 kali minimal, pokoknya ganjil, boleh 7 kali juga. Dan adapun yang kedua yakni sujud syahwi. Sujud syahwi itu dilakukan ketika seorang itu lupa atau ragu terhadap sholatnya, terhadap gerakan sholatnya. Dan bacaannya tuh subhanaman la yanamu wa la yasu. Dan yang terakhir yakni sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan ketika seseorang itu mendengar atau membaca bacaan sajadah. Dan adapun dilakukannya itu entah di dalam maupun di luar sholat. Dan bacaannya sujud tilawah yakni
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa surahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati. Soal nomor 7 yakni tentang fikih semester 2 yang membahas tentang rukhsah. Jelaskan apa sih pengertian dari rukhsah dan bagaimana kita mengaplikasikan rukhsah. Rukhsah itu secara bahasa yakni berasal dari kata rukhsah yang maknanya itu keringanan. Sementara menurut istilah yakni bentuk keringanan untuk tidak menunaikan ibadah dengan sempurna sebab ada uzur tertentu. Nah, contohnya itu seperti ketika kita dalam perjalanan jauh atau seorang musafir, maka boleh melakukan sholat itu dengan cara dijamak ataupun dikosor. Dan adapun yang kedua yakni contohnya seperti ibu hamil yang boleh tidak berpuasa Ramadan sebab kan bayi yang dikandungnya juga butuh nutrisi. Akan tetapi wajib dikodok setelah melahirkan bayi tersebut. Pada materi terakhir yakni membahas tentang sejarah kebudayaan Islam semester 1 yang membahas tentang sejarah singkat berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu berkuasa setelah masa Khulafaur Rasyidin, lebih tepatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dan adapun sejarahnya itu begitu rumit dan beberapa di antaranya yang pertama yakni perpecahan setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang umat Islam itu bingung karena siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah nantinya. Padahal Rasulullah sudah menunjuk Abu Bakar langsung yang akan ditunjuk oleh Rasulullah menjadi penggantinya. Yang kedua yakni Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Dan adapun yang kedua yakni terjadinya perang Siffin antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan gubernur Suriah dan juga sepupunya sendiri yang menuntut balas dendam atas pembunuhan dari Utsman bin Affan karena saat itu belum terselesaikan masalahnya, belum diusut secara tuntas. Dan perang Siffin ini terjadi pada tahun 657 Masehi dan berakhir dengan gencatan senjata. Jadi tidak ada siapa yang menang antara kelompok Muawiyah dan Ali dan siapa yang kalah, tapi berakhir dengan gencatan senjata dan menyebabkan umat Islam itu terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok, membuat terpecah belah umat Islam. Dan yang ketiga yakni kematian Ali justru membuat Muawiyah bin Abi Sufyan ini meningkat kekuasaannya. Pada tahun 661 Masehi, beliau menjadi khalifah di Damaskus dan berhasil mendirikan dinasti Umayyah. Dan masa keemasan Bani Umayyah sendiri itu terjadi pada 661 sampai 750 Masehi. Pada saat itu dia juga melakukan ekspansi wilayah atau perluasan wilayah seperti di daerah Afrika, Persia, Spanyol, dan lain sebagainya. Adapun juga memperluas perdagangan sampai mancanegara dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, juga hal seni. Dan yang kelima yakni adapun keruntuhan Bani Umayyah itu berakhir pada tahun 750 Masehi disebabkan adanya dinasti baru yang muncul yakni dinasti Abbasiyah. Dan sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.